bagaimana membersihkan hati dari penyakit-penyakit. Tazkiyatun nufus. Kalau dalam bahasa ulama itu disebut tazkiyatun nufus. Penyakit hati itu dalam bahasa Arab marad atau amrad. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yaktibun. Di dalam hati mereka fi qulubihim maradun, ada penyakit. Tahu nggak teman-teman penyakit hati yang paling berbahaya itu apa? Baper? Apa penyakit hati yang paling berbahaya yang dampaknya itu bisa kemana-mana? Kalau dalam fisik itu kayak kanker gitu. Bisa menjalar, dia bisa sampai ke seluruh tubuh kemana-mana gitu penyakitnya. Udah diamputasi kadang-kadang belum menghilangkan sel kankernya. Udah di kemo berkali-kali ternyata belum mati juga tuh sel kanker. Dia makan, dimakan oleh sel kanker. Dia minum, di transfusi darah misalnya, darahnya dihabisin sama sel kanker. Sebahaya itu penyakit hati. Apa penyakit hati yang paling bahaya? Cinta terhadap dunia. Dengki. Penyakit hati yang paling bahaya itu adalah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyakit yang paling bahaya. Itulah ibu dari semua penyakit hati. Dengki, cinta dunia, dendam, susah memaafkan, galau, khawatir yang berlebihan, berputus asa, semua itu lahir dari gara-gara dia ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah tadi, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Satu aja. Allah nggak mengatakan fi qulubihim amrad, di dalam hati mereka ada banyak penyakit. Tapi Allah mengatakan fi qulubihim maradun, cuma satu penyakit. Dalam sebuah konsep tafsir, dalam sebuah pandangan tafsir. Marad, penyakit apa yang ada di dalam hati mereka? Padahal hatinya banyak, tapi penyakitnya sama. Yaitu asyak, raib. Di dalam awal surat Al-Baqarah Allah mention kita, dzalikal kitab la raib. Tidak ada keraguan. Nanti di halaman berikutnya Allah tegaskan lagi. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin. Kalau kalian masih ragu, jadi di awal Allah sebutkan bab ragu, di halaman berikutnya ada masalah ragu, di tengah-tengah Allah katakan fi qulubihim marad. Itulah penyakitnya. Sehingga ketika orang ragu kepada Allah, dia akan banyak modusnya. Ya, orang kalau ragu sama Allah banyak modus. Bahasa modus dalam surat Al-Baqarah apa? Modus itu dalam surat Al-Baqarah khida. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka pakai banyak modus untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala dan orang yang beriman. Padahal mereka hanya membohongi diri mereka sendiri. Penyakitnya karena ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Ragu tentang apa? Ragu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha Kuasa, makanya dia menjadi orang yang gampang khawatir. Khawatir muncul karena dia nggak yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia yakin kepada kekuasaan Allah, begitu ada masalah, dia tinggal katakan hasbi Allah, cukup buat saya Allah. Kalau dia yakin kepada Allah, lalu ada masalah, dia hanya mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka selesai semua masalah di dalam dirinya. Walaupun mungkin masalahnya belum selesai, tapi dalam hatinya masalah itu udah selesai. Dan itu awal dari kebaikan. Jadi masalahnya adalah kita yakin gak nih sama Allah? Masalahnya adalah gimana cara kita keep the faith, belajar untuk menjaga terus keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi masalah kita dalam hidup. Dulu ketika Doli ditutup di Gang Doli di Surabaya, salah satu kalimat yang keluar dari teman-teman yang ada di sana apa? Kalau kami nggak boleh kayak gini, terus kami makan apa, gitu kan?
Kalau kami nggak boleh kerja kayak gini, terus kami ngasih makan apa buat keluarga kami? Itu penyakitnya. Jadi bukan pekerjaannya, tetapi keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin, nih ya, nggak mungkin nol, nggak mungkin sama sekali ya. Ada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, terus jadi terlantar dan terlunta-lunta, itu nggak mungkin sama sekali. Bukankah Allah sudah menunjukkan banyak bukti kepada kita? Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Musa meninggalkan Mesir karena perintah Allah, Allah ganti dengan Palestina. Ibrahim meninggalkan Irak karena Allah, Allah ganti dengan Palestina dan Mekah. Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah karena Allah, Allah ganti dengan keluarga baru di Madinah. Gak mungkin ada orang yang berhijrah, meninggalkan sesuatu karena Allah, terus jadi terlunta-lunta, jadi susah hidupnya. Gak mungkin, gak ada ceritanya dalam sejarah. Masalahnya ketika dia meninggalkan itu, kadang Allah ngasih dia ujian kecil untuk melihat dia yakin gak sama Allah. Nah, di ujian itulah banyak orang yang patah. Banyak orang yang kemudian jadi seperti bangsa Bani Israel yang mengeluh terus bilang, duh kalau kayak gini mending saya balik lagi aja kayak dulu. Banyak orang yang ngomong kayak gini. Mending saya balik lagi aja kayak dulu. Kayaknya hidup saya yang dulu lebih mudah daripada sekarang. Itu yang dikatakan Bani Israel ketika mereka menuju ke Palestina. Ketika mereka di tengah jalan, mereka bilang, tahu kayak gini kita mending balik lagi aja ke Mesir kayak di zaman Firaun. Ternyata sama aja nasib kita di tangan Firaun dengan di tangan Musa. Kenapa? Ragu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah seseorang ragu kepada Allah kecuali akan bertambah keluhan dalam hidupnya. Nih pasti nih. Tidaklah seseorang makin ragu kepada Allah kecuali bertambah banyak keluhan-keluhannya dalam hidup. Semakin dia yakin kepada Allah, semakin sedikit dia mengeluh dalam hidupnya. Semakin yakin dia kepada Allah, semakin sedikit dia mengeluh dalam hidupnya. Makanya teman-teman, masalah paling besar dalam hidup kita itu, terutama masalah hati adalah ketika kita ragu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lagi galau tentang satu masalah, jalan keluar yang pertama yang harus teman-teman cari itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Coba tanya kepada Allah, coba baca ayat-ayat Allah, gimana cara mengobati galau atau masalah di dalam hati kita. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan. Dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu,
dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan Ilahi. Rabbi, saya ada masalah nih, tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu, hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar ngebooster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing, ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita? Ada orang yang pernah gak nyesel bantu orang lain gara-gara ternyata orang itu akhirnya nyakitin perasaan kita. Duh, saya nyesel dulu bantu dia. Duh, saya tahu gitu gak bakalan saya mau baik-baikan sama dia. Duh, nyesel juga saya kemarin udah nolongin dia segala macam. Nyesel juga saya kemarin ngasih tahu ke dia. Ternyata ujung-ujungnya dia malah menyakiti saya, mengkhianati saya, nikung saya dari belakang. Gimana? Apakah kita merasa amal kita jadi sia-sia? Enggak. Kalau kita bertransaksi dengan makhluk, mungkin sia-sia. Tapi kalau kita berdagang dengan Allah, enggak ada yang sia-sia. Sehingga tetap tenang. Lagi-lagi baliknya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita merasa dikhianati, disakiti, ditikung, dianggap bukan siapa-siapa, enggak ada apa-apanya, kita tinggal mengatakan, Hasbi Allah, bagi saya cukup balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan balasan dari manusia. Ini teman-teman untuk sesi pertama tentang amradul qulub fi qulubihim marad. Salah satu penyebab kita sering gak nyaman dalam hati kita itu, dan kalau hati udah gak nyaman, pasti yang lain ikut gak nyaman. Coba, susah banget kan membedakan ekspresi wajah yang tidak sesuai dengan hati kita tuh susah. Tetap aja gak akan setulus kalau kita tersenyum dari hati. Senyum terpaksa itu beda banget. Kita pengen tersenyum tapi hati kita terluka, kan gak mudah itu buat kita. Makanya hati itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Benarlah sabda Rasulullah, kalau dia baik semuanya ikut baik. Kalau dia buruk semua ikut menjadi buruk, terpengaruh banget. Sehingga kalau kita pengen memperbaiki hidup kita, mulai dari memperbaiki hati kita. Dan awal dari memperbaiki hati itu adalah
perbaiki yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala.